adik-adik, jumpa lagi bersama saya Arta Ari. Kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Dengan pembahasan yang pertama yaitu medan magnet dan teori kemagnetan bumi. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk selalu mendukung channel ini. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet itu sendiri terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada daerah di sekitar magnet, terdapat garis-garis gaya magnet yang membuat magnet dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Ini disebut juga dengan medan magnet. Berikut adalah contoh garis-garis gaya magnet. Medan magnet terkuat terletak di daerah kutub magnet. Medan magnet memiliki arah dan nilai. Arah medan magnet muncul dari kutub utara dan berakhir pada kutub selatan magnet. Sedangkan di dalam magnet, arah medan magnet muncul dari kutub selatan magnet menuju kutub utara. Nah, garis-garis gaya magnet ini memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang ketiga, tempat dengan garis gaya magnet yang rapat menunjukkan medan magnet yang kuat, sedangkan tempat dengan garis gaya magnet yang renggang menunjukkan medan magnet yang lemah. Yang berikut adalah teori kemagnetan bumi. Adik-adik pasti pernah melihat atau menggunakan kompas kan? Kalian pasti tahu kalau jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dan magnet bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Dari gambar kita dapat melihat bahwa kutub utara pada magnet jarum kompas menunjukkan kutub utara geografis bumi. Tetapi sebenarnya kutub utara yang ditunjuk oleh jarum kompas merupakan kutub selatan magnet bumi. Sedangkan kutub selatan pada magnet jarum kompas merupakan kutub selatan geografis bumi. Tetapi sebenarnya kutub selatan yang ditunjuk oleh jarum kompas merupakan kutub utara magnet bumi. Saat menggunakan kompas, ternyata jarum kompas tidak menunjuk tepat ke arah utara. Ada penyimpangan pada jarum kompas yang membentuk sudut yang bernama sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang terbentuk akibat ketidaktepatan kutub utara geografis dan kutub selatan magnet bumi. Medan magnet bumi juga membentuk sudut yang tidak sejajar atau horizontal dengan permukaan bumi. Sudut ini disebut dengan sudut inklinasi. Sudut ini bernilai positif jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis mendatar dan bernilai negatif jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis mendatar. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon.
Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Pembahasan kita yang berikut adalah tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Tahukah kamu apa itu induksi magnet? Mengapa peristiwa jarum kompas pada kapal laut saat petir menyambar berhubungan dengan induksi magnet? Mari kita pelajari bersama ya. Seorang ilmuwan bernama Hans Christian Ørsted melalui percobaannya berhasil membuktikan bahwa penghantar yang berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan nama percobaan Ørsted. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. Pada kaidah tangan kanan, arah arus ditunjukkan dengan huruf I. Dari gambar, ibu jari merupakan arah arusnya. Sedangkan arah medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Oke, sekarang kita lihat pada gambar. Di situ arah arusnya ke arah atas. Maka arah medan magnet akan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Tetapi apabila arah arusnya ke bawah, maka arah medan magnetnya akan searah dengan perputaran jarum jam. Jika pada kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkari arah arus. Nah, bagaimana dengan kabel yang dibentuk melingkar dan kumparan? Pada kabel yang dibentuk melingkar, medan magnetnya tampak melingkari kabel. Sedangkan pada kumparan, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya persis seperti pada magnet batang. Sehingga induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Pembahasan yang berikut adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang berada pada suatu medan magnet. Berdasarkan hasil percobaan diketahui bahwa yang pertama, semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Yang kedua, semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Yang ketiga, semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet yang satuannya meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang ditimbulkan? Nah, di sini diketahui yang pertama adalah panjang kawat tembaga yang disimbolkan dengan L adalah 10 meter. Kuat arus listriknya adalah I, yaitu 5 mA
atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ampere atau bisa juga 0,005 ampere. Kemudian yang berikut adalah medan magnetnya sebesar 8 Tesla. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz yang disimbolkan dengan F. Yang berikut adalah jawab. Kita masukkan dulu rumus C Lorentz, yaitu F sama dengan B kali I kali L. B diganti 8, I diganti 5 kali 10 pangkat min 3, dan L diganti 10, sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya masih dengan bab yang sama, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Jangan lupa di subscribe ya.